Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah di waktu yang mulia ini kita hadir di rumah Allah, Baitullah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, menerima amal ibadah kita, dan kita semuanya nanti dihimpunkan, dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ini karena pertemuan perdana, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Darajat, asli itu dari perempatan Leduk ke timur, jadi asli orang sini. Asli perempatan Leduk ke timur, 9 rumah dari perempatan. Dulu perempatan ya, karena jembatan merah ditutup gitu. Jadi sekarang pertigaan. Timur Bakul Jenang, gitu. Asli sini, dulu tempat mainnya juga di sini karena ini tebuan, tebuan, dan mbah saya punya sawah di sini. Gitu. Kemudian tahun 97 saya kuliah selesai dari Jogja, sempat ngisi pengajian di sini 5 tahun, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah 5 tahun. Kemudian saya kuliah lagi tahun 99. Sehingga kemudian selesai kuliah lagi, S3 lagi. Jadi S1 sampai S3 di Jogja. Jadi separuh sejarah saya ada di Jogja. Kemudian di S2 ketemu teman, sehingga kemudian saya nikah dengan teman tersebut. Karena dia PNS dulu zamannya Munawir Sajali, diangkat PNS di UIN Jogja, maka setiap ngajar saya mudiknya ke Jogja itu selama sekitar mungkin 7 tahun atau 8 tahun. Kemudian menjelang gempa di Jogja 3 tahun persis. Kemudian istri pindah. Jadi istri sekarang kerja di Depak gitu. Depak, setelah pindah terjadi gempa. Alhamdulillah saya sudah pindah sini. Anak 2 sekarang di Mesir, mohon doanya mudah-mudahan bisa sukses di Al-Azhar. Kemudian yang 2 di Telkom di Bandung. Kemarin ada seleksi untuk jadi imam kampus, sekarang jadi imam masjid di kampus. Jadi tidak boleh pulang lebaran kemarin di Bandung. Sekarang tinggal di Sumampir, jadi pemadam kebakaran ke utara. Mungkin begitu. Pekerjaan, saya sekarang ngajar di Fakultas Agama. Jadi S1 saya Pendidikan Agama Islam, S2 Pendidikan Agama Islam, kemudian S3-nya bidangnya asesmen. Asesmen itu kaitannya dengan pengukuran pendidikan. Saya kira itu sebagai perkenalan. Mudah-mudahan perkenalan ini tidak hanya membawa kebaikan di dunia, insyaallah sekaligus kita bersama-sama nanti tujuan kehidupan kita adalah bahagia fid dunya wal akhirah. Yang kita inginkan adalah persaudaraan yang mengantarkan kepada kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Materinya pertama mahabbatullah, ya, mahabbatullah.
ayat yang kita baca. Mungkin karena ini pertama, nanti selanjutnya saya mungkin menyiapkan dulu waktu mungkin sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Terima kasih Pak Imam sudah mengingatkan. Ini waktunya juga mengganti, masih posisinya belum stabil begitu ya. Belum stabil karena sekarang sedang masa transisi di kampus begitu. Kami juga di RT atau di masjid itu merintis sekarang sudah tahun ke-20 tahun. Jadi 3T. Jadi mungkin nanti ya 3T saja. Ada namanya tilawah, kemudian tahsin, kemudian nanti tafsir. Itu 3T. Di RT kami atau di masjid kami sudah 20 tahun, sekarang baru masuk surat Yasin. Jadi tadarusnya surat Yasin dengan 3T tadi, ada membacanya, memperbaikinya, kemudian mengkaji kandungannya. 20 tahun baru sampai surat Yasin. Jadi satu pertemuan 20 ayat. Baik, Mahabbatullah, temanya surat 2 ayat 165. Kemudian surat Al-Hajj ayat 11. Baik, kita yang pertama adalah tilawah ya. Surat 2. Surat 2 atau surat apa? Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billah. Ya, pakai za. Jadi kalau a'udzu artinya aku berlindung. Tapi kalau pakai a'udzu aku kembali. Hanya beda titik, artinya jadi berbeda. Di situ pakai za. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung saya penggal per kata karena Bapak Ibu tidak membawa Al-Quran. Saya sudah menyediakan slide 100 slide lebih ini ya. Mungkin saya penggal per kata ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu
إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, orang-orang yang beriman maka kepada Allah cintanya sangat asyaddu, sangat kuat ya, cintanya sangat sungguh, cinta yang 100%. Cinta 100%, bukan berkarat gitu. Ya, emasnya emas asli. Nah gitu. Ya, harapannya seperti itu. Orang yang beriman maka cinta kepada Allah sungguh sangat kuat. Ini yang pertama. Kemudian surat Al-Hajj ayat 11. Ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khair itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranu al-mubin. Dzalika huwal khusranul mubin. Allahumma arhamna bil Quran. Yang ayat 11 surat Al-Hajj, dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah tetapi berada ala harf, ibadah yang pinggir. Nah, biasanya yang melaku teng pinggir maka jatuh. Jadi jangan di pinggir ya, tetapi apa ya, harus di tengah ya, itu yang disebut dengan ummatan wasaton ya, ummatan wasit. Jadi kalau wasit kan di tengah gitu ya, wasit, ada pemain sepak bola wasit itu tidak ngiloni. Nah ini dalam beribadah jangan di pinggir tapi berada di
tengah-tengah. Jika ia memperoleh kebaikan, ya, maka ia tetap dalam keadaan beribadah. Jadi agar dapat nikmat, maka orang tersebut karena ibadahnya berada mendapatkan kebaikan, tetap beribadah. Tetapi wa in asobatu fitnah, jika ia ditimpa bencana, ditimpa kekurangan, maka dia membalik, ya, ora gelem ibadah lagi. Nah, maka yang seperti itu khosirat dunya wal akhirah, maka dia menjadi rugi di dunia dan rugi juga di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu kerugian yang nyata, rugi dunia, rugi di akhirat. Padahal cita-cita hidup kita adalah bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sempurna. Ini ayat yang mau kita bahas untuk sampai waktu Isya, menunggu waktu sholat. Dari sholat satu ke sholat berikutnya itu termasuk robit. Robit itu dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir termasuk ciri-ciri orang yang bahagia, orang yang menang. Salah satu tafsir dari robit adalah menunggu waktu sholat. Maka kita berdoa, berharap kita yang berada di masjid ini sholat maghrib menunggu waktu sholat berikutnya termasuk kategori orang-orang yang beruntung bahagia. Ayatnya pun apal, karena surat ini dianjurkan dibaca di pagi hari. Sareng-sareng nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kunci sukses yang Allah nyatakan, yang Allah berikan rumusnya dalam surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200 ini menika, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin bahagia dunia akhirat, maka harus menjadi orang beriman. Nah, kita yang sudah punya iman, maka kita pelihara, jangan sampai imannya pergi, imannya hilang. Ustadz, nopo iman saged ical saged. Iman itu yazidu naik, wayang kusu turun. Iman itu bertambah bitoah dengan ketaatan. Jadi kalau kita kebaikannya tambah, taatnya tambah, berarti tandanya imannya naik. Tapi kalau sedang maksiat, wayang kusuk berkurang, hilang, itu karena kemaksiatan, sehingga imannya menjadi hilang. Maka Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
ojo pisan-pisan mati. Ini sampai diperingatkan wala tamutunna, ditasdid di situ ya. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam realita kita melihat, mendengar, kemudian mengamati, merasakan betapa banyaknya orang yang sudah diberi hidayah kemudian jadi riddah, murtad. Saya mendapat kesempatan beasiswa, tapi hanya musim dingin. Itu di Amerika, di Illinois University. Goleti masjid niku angel teng luar negeri. Jadi kalau kita mau ngaji, mau sholat, goleti masjid angel pol. Satu kota ya paling-paling masjidnya satu. Arteng mriki setiap RT alhamdulillah di Indonesia gampang. Jadi kalau kita mau menambah kebaikan di Indonesia begitu mudahnya. Jadi kalau mau sholat ya harus ke Cilacap, harus ke Purbalingga. Tapi sekarang di sana umat Islam jadi orang berbondong-bondong masuk ke agama Islam, yang paling besar diantaranya adalah di Amerika, di Inggris. Ya, itu negara yang sekarang orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, kebetulan saya ikut nyantri bersama dengan namanya Imam Syamsi Ali, ya, Imam Syamsi Ali. Jadi kalau Imam Syamsi Ali ini orang Indonesia yang sangat terpandang di Amerika. Jadi kalau ada hubungan pemerintah dengan umat beragama, maka yang diambil ya kepemimpinannya, fatwanya Imam Syamsi Ali. Nah, gitu. Jadi hampir setiap hari itu banyak orang yang masuk Islam. Nah, ini berkahnya ya. Jadi Islam itu namanya solehun likulli zaman wa makan. Ya. Tapi di Indonesia sebaliknya, gitu. Indonesia malah bondong-bondong, malah pada riddah, pada murtad. Jadi kalau di sana orang masuk Islam karena lebih banyak pada ilmu, ya, pada ilmu. Islam apa benar teroris? Nah, maka dicari dalam ayat Al-Quran, tidak ada yang mengajarkan teroris. Bahkan nanti kita akan bahas adalah kasih dan sayang. Jadi abad sekarang namanya abad kecemasan. Jadi kalau dalam bahasa psikologi atau bahasa sosiologi, abad modern dicirikan nama lainnya sebagai the anxiety age, gitu ya. Abad cemas. Orang itu isinya cemas. Orang itu tidak bisa bahagia, namanya meaningless, ya. Kenapa tidak bisa bahagia? Kenapa cemas? Ya karena tidak punya agama. Ndelang wong Islam kok rasanya bahagia, salate putih-putih ngangge napa ruku dan seterusnya, tidak pernah padu. Akhirnya mereka tanya, loh, kok kamu nggak pernah mabok? Ya, kamu tidak pernah minum? Iya, di agama kami kunci bahagianya sederhana. Nah, gitu. Akhirnya mereka masuk. Nah, itu sebagai apa namanya kisah saja perjalanan bahwa kita di Indonesia diberikan karunia kenikmatan yang sedemikian besar. Bahkan ada namanya Syekh Jadul Haq itu Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, ya, orang yang beriman dan beramal soleh maka dia masuk ke dalam surga. Surga itu gambarannya tajri min tahtihal anharu khalidina biha abada. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya ya.
Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, maka Allah sudah menyediakan tempat kembalinya, yaitu masuk ke dalam surga. Bagaimana gambaran surga? Tajri min tahtihal andar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah, gambaran surga secara fisik yang digambarkan dalam Al-Quran ternyata ada di Indonesia. Samping kita ada sungai Gemericik, samping sana ada sungai, sungainya banyak. Jadi kalau tongkat ditanam saja jadi tanaman. Ada beraneka macam ragam tanaman, sayuran, buah-buahan ada di Indonesia. Tadi mau sholat gampang di Indonesia, subhanallah. Nah ini sampai iri, di Indonesia begitu indahnya, begitu baiknya. Nah ini sampai digambarkan begitu. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan nikmat berada di Indonesia, diberikan kemudahan. Mari kita isi hidup kita dengan iman dan amal soleh. Fa insyaallah tadi la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia. Kuncinya apa? Iman. Yang kedua, sabar. Ya, sabar. Kemudian sabar, tingkat lagi kesabaran. Warobitu, nah tetap bersiap siaga. Salah satu tafsir dari tetap bersiap siaga, warobitu adalah kita menunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Di ayat itu ada kata-kata hub, ini hanya contoh saja. Sekarang arti dari mahabbah. Jadi kalau kita sudah bersahadat, sahadat kita sehari semalam dalam sholat, kan kita tahiyat nih, asyhadu alla ilaha illallah. Itu dalam sholat kita, dalam tasyahud kita, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Atau dalam sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sareng-sareng nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artosipun iyyaka dumateng panjenengan Allah, na'budu kami beribadah. Wa iya itu ada tasdidnya nggih. Karena kita tidak melihat ya, di situ ada iya, ada alifnya, ada iya-nya, ya-nya ditasdid. Iya, jadi ditekan kemudian berhenti dulu. Nah, dua ketukan. Iyyaka artinya ka, hanya kepada engkau lah. Ada kata-kata hanya, kemudian lah, itu penegasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah. Tapi kalau tidak ada tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada bayang-bayang matahari. Na'budu kami menyembah. Itu kewalik nih. Gara-gara tidak ada tasdidnya. Jadi pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau tidak ada tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada bayang-bayang matahari kami menyembah. Hanya kepada bayang-bayang matahari kami minta pertolongan. Nah itu beda tadi titik, sekarang beda tasdidnya. Nah jamaah rahimakumullah, tadi artinya hanya kepada engkau lah, itu artinya sumpah ya. Itu artinya deklarasi. Yang besok tanggal 17, adik, hari apa tanggal 17? Agustus
namanya hari proklamasi. Itu sama dengan asyhadu alla iyyaka, sumpah. Artinya di dalam kalimat tersebut ada sumpah, ya. Ada deklarasi. Kalau sumpah maka harus dijalankan. Ya, menawi wonten masalah karena kita sudah bersumpah, maka mengatasi masalah larinya ke, jadi kalau bahasa iklan niki disebut dengan psikologi marketing. Psikologi marketing, karena begitu akrabnya mengatasi masalah tanpa masalah larinya ke, nah niku berarti mun balung sumsum ya. Apa namanya, marketingnya bagus itu. Jadi kalau bahasa anak sekolah namanya automatically without thinking. Nah, langsung otomatis mengatasi masalah tanpa masalah larinya bla bla bla. Tapi kalau orang beriman mengatasi masalah tanpa masalah, fafirru ilallah, harusnya larinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dibalik asyhadu alla ilaha illallah. Makna dibalik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang yang sudah tasyahud, maka akan lahir buah namanya mahabbah waridho. Mahabbah yang mau kita bahas adalah mahabbah waridho. Mahabbah yaitu cinta kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi tadi di ayat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau karena kita sudah berjanji, kita sudah mendeklarasi, kita sudah bertawakuh, ya, berkokoh, berjanji kepada Allah, maka ketika kita punya masalah, harusnya kita tetap berada di jalan kebaikan dan kebenaran. Ini ada ayat burhan, mudah-mudahan tidak terjadi di jamaah kita. Nah, di jamaah kita. Seniki zamane angel. Tapi sebagai orang beriman tidak boleh urip kok angel, urip kok susah. Nah, itu berarti kita sudah bersuudzon. Padahal di dalam hadis dijelaskan kita tidak boleh suudzon, tidak boleh berkata yang tidak baik. Urip kok angel temen, ya dadine angel. Nah, dalam hadis qudsi, aku Allah inda dhanni abdi bi. Aku Allah berada pada persangkaan hambanya. Kalau hambanya berprasangka jelek, jangan urip kok angel temen. Nah, maka Allah jadi mengabulkan apa yang dia ucapkan. Nah, gitu. Maka jadi angel. Kalau adik-adik di sekolah, lah matematik angel, dadine gara-gara ucapan, maka dadine angel. Maka tidak boleh, harus kita bersemangat, tidak boleh angel. Karena ya angel itu karena diucapkan. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, boleh jadi bertepatan dengan malaikat mengaminkan dan Allah mengabulkan, maka jadinya angel. Maka terhadap Allah yang maha sempurna, maka kita tidak boleh namanya suudzon. Maka kita diperbanyak, diperintahkan oleh Allah untuk membaca kalimat tasbih, namanya tahmid, namanya tahlil, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Ada dalam hadis dua kalimat
yang kalau diucapkan gampang pol. Tapi nek ditimbang teng akhirat itu penimbangnya menjadi pemberat masuk ke dalam surga. Nah, tadi ayat yang dibaca famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kebaikannya kalimatnya mudah ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Kalimatnya mudah diucapkan tapi nek pemberatnya nanti masuk ke dalam surga begitu beratnya dan dicintai oleh Allah. Napa kalimatnya? Subhanallah. Artinya Allah Maha Suci dari persangkaan hambanya. Urip kok angel, nah dadi angel. Gusti Allah orang adil. Nah itu sudah suudzon kepada Allah. Maka kita ucapkan takdis namanya subhanallah. Allah Maha Suci dari persangkaan hambanya. Napa kalimatnya sing gampang? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Jadi adik-adik sambil berangkat ke sekolah, keluar dari rumah, kita bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Langkah kita diampuni oleh Allah. Langkah yang kanan, langkah yang kiri menaikkan martabat derajat kita di hadapan Allah. Kita isi dengan kalimat-kalimat yang baik. Lah engko aku nang sekolahan, engko mesti arep dihukum nang Pak Guru. Nah, tidak boleh begitu. Kita mendingan isi dengan kalimat yang baik. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ibu-ibu tindak pasar, ya langkahnya banyak dari sini ke Pasar Mersi. Kita isi hidup kita dengan kemanfaatan. Apalagi bulan ini adalah bulan Muharram. Bulan Muharram dalam surat At-Taubah di Jumat 3 Jumat yang lalu pas saya hadir di sini khotibnya sudah menyampaikan namanya bulan Arba'atun Hurum. Jadi dalam Al-Quran bulan itu 12. Diambil 4 bulan namanya bulan yang mulia. Siapa yang berbuat kebaikan di bulan itu Allah melipat-lipat gandakan pahalanya. Jadi lebih dibandingkan dengan kita melakukan kebaikan di bulan yang lain. Arba'atun hurum artinya bulan yang diharamkan juga melakukan kezoliman. Siapa yang berbuat kezoliman di bulan tersebut maka dosanya juga lebih besar dibandingkan melakukan kezoliman di bulan yang lain. Nomor setunggal apa? Setelah Ramadan Syawal. Nah setelah Syawal Dzulqa'dah. Nomor setunggal bulan yang diharamkan berbuat kezaliman Dzulqa'dah, atau kita isi dengan kebaikan amal soleh Dzulqa'dah. Yang setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah ya. Setelah Dzulhijjah sekarang bulan Muharram. Kemudian yang satu lompat di bulan Rajab. Nah itu kita penging betul jangan sampai kita berbuat zolim, karena kedolimannya dosanya lebih besar. Sebaliknya kita isi dengan kebaikan karena pahalanya Allah melipat-lipat gandakan. Kita lompat mahabbah ya. Mahabbah. Mahabbah kepada Allah itu asal kata dari al-ha'u wal ba'u usulun salasah ahaduhuma al-luzumu was-sabatu.
Wa ammal luzumu fal hubbu wal mahabbah istiqaquh min ahabbu idza lazima. Jadi kalau kita sudah namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sudah asyhadu alla ilaha illallah, kita sudah menjadi orang muslim, maka kita harus mahabbah, cinta kepada Allah. Karena Allah juga sudah mencintai kita dengan sepenuhnya. Jamaah rahimakumullah, saudara kita ada yang sedang bernapas di rumah sakit karena jantungnya ada gangguan, maka napasnya ngangge bantuan, ngangge oksigen. Satu hari bernapas di rumah sakit bayar pinten ngangge oksigen. Belum lagi jantungnya. Jamaah kami juga ada yang jantungnya mau bernapas tidak bisa. Nah, maka kata dia, di sini ada Inovanya Pak. Loh kayak Innova Innova. Nggih, soalnya mrikine wonten ringe. Sudah ada ring. Jadi mau bernapas tidak bisa, maka harus membayar 4 ring, ya sekitar 500 juta. Nah, 500 juta. Bernapas tok ngangge 500 juta. Bahkan lebih tergantung operasinya. Nah, kita bernapas bayar apa mboten? Gratis. Itu karena cintanya Allah kepada kita. Itu baru 1 jantung. Dan operasinya masangnya kudu ning Jakarta. Nah gitu, Jakarta. Subhanallah. Belum lagi kalau kita hitung rambut kita. Nah, kita semuanya kan punya rambut ya. Nah, ada orang yang tidak punya rambut, kepengen ngangge rambut, nganggene nopo niku? Dan seterusnya ya. Sampai ke bawah dan seterusnya. Banyak sekali. Bahkan kalau kita menghitung nikmat Allah, hidup kita nggo ngitung nikmate Gusti Allah tidak akan bisa sanggup nggo ngitung nikmate Gusti Allah berapa. Ya, maka Allah menjelaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya manusia nggo ngitung tok berapa nikmatnya Gusti Allah, la tuhsuha, tidak akan sanggup karena begitu banyaknya. Itu berarti wujud cintanya Allah kepada kita. Alhamdulillah masjid ini luar biasa. Subhanallah sudah lantai 2. Dulu tahun 98, 99 masih kecil. Ini mudah-mudahan mengantarkan kita. Namanya masjid apa Ustaz? Baitul Jannah. Subhanallah, mengantarkan kita semuanya masuk ke dalam surga. Teng mriki wonten cagake nggih, cagake. Angger masjid niki cagake dicikot, dipendet. Kira-kira nopo ingkang terjadi? Hancur, rubuh. Cagak, maka perlu cagak. Nah, di dalam surat Al-Mulk, surat ini juga sangat dianjurkan kita baca. Mulai dari ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sana coba kamu lihat langit, adik-adik, langit ada cagaknya tidak? Tidak ada, tidak roboh. Maka Allah perintah lagi, farja'il basorohal taromin futur. Coba kamu lihat kembali, kira-kira ada cagaknya enggak? Lihat sekali lagi, enggak ada. Kok tidak roboh? Itu karena desainnya Allah, cermatnya Allah. Allah maha kuasa sehingga maha teliti, sehingga walaupun tidak ada cagaknya, maka langit ini masih bisa tegak. Subhanallah. Itu karena cintanya Allah kepada makhluknya. Mungkin karena sudah azan. Biasanya azan pun cekap nih. Napa? Oh nggih, berarti disambung kepada
pertemuan insya Allah yang akan datang. Intinya Allah sangat cinta kepada kita, maka kita sebagai makhluknya, kalau kita sudah menjadi seorang muslim, sudah bersyahadat, maka harusnya kita timbul namanya mahabbah, cinta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kemudian yang kedua ridho, sehingga kita menjadi bahagia fit dunya wal akhirah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Teriring doa semoga jamaah semuanya diberikan taufik maunah, sehingga umur kita menjadi umur yang manfaat, berkah, kita menggapai kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Insyaallah disambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.